Waduh, gobloknya nggak hilang-hilang tuh manusia-manusia. Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita akan coba membahas salah satu film legend Indonesia, yaitu Warkop DKI, di mana film yang dibintangi oleh Dono, Kasino, Indro, dan Dorman ini akan menceritakan 4 orang sahabat yang bersaing dalam sebuah pekerjaan, yang mana hal itu bisa terjadi lantaran salah 2 dari mereka tidak ada yang mau mengalah karena memiliki kuasa dalam pekerjaan tersebut. So, pekerjaan seperti apa yang dimaksud? Lalu kekocakan macam apa yang akan ditampilkan di film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan 4 orang sahabat, yaitu Dono, Kasino, Indro, dan Dorman, di mana mereka ini semuanya adalah pengangguran karena bukan tanpa alasan Dono, Kasino, Indro baru saja lulus SMA, dan dalam hal ini Dorman yang satu-satunya perantauan mengusulkan ke Kasino dan Indro untuk meminta modal ke orang tua mereka masing-masing karena hanya mereka berdualah yang berstatus orang kaya. Soal modal sih emang gampang. Dagang apa yang duitnya banyak, kerjanya dikit. Seiring pembahasan usaha berlangsung, Dorman tak sengaja melihat salah seorang anak kecil menangis untuk kemudian mereka langsung menghampiri si anak tersebut, di mana ternyata anak tersebut kesasar sejak 2 hari yang lalu, dan karena kasihan mereka pun langsung mengantar si anak itu menuju ke rumahnya. Ini bener rumah lo? Iya om. Itu tutup dong. Saat sampai, orang tua si anak tersebut terkejut bukan main ketika melihat anaknya kembali pulang. Lalu sebagai rasa terima kasih, si orang tua memberikan uang kepada mereka, dan dari sinilah akhirnya mereka mendapatkan ide untuk membuka biro jasa. Karena dengan menjadi detektif, mereka akan mendapatkan banyak uang dan pekerjaan tersebut juga akan terlihat keren di pandangan orang lain. Ide Dono tadi untuk jadi detektif partikelir, bagaimana kalau kita buka semacam biro jasa untuk urusan beginian? Akan tetapi di sini terjadi sedikit permasalahan, yaitu perebutan jabatan direktur antara Kasino dan Indro, yang mana mereka tidak ada yang mau mengalah karena sama-sama memiliki modal, sampai akhirnya Indro memilih untuk berpisah lalu membawa Dorman untuk menjadi partner, sementara Kasino sendiri akan bersama Dono, dan dari sinilah mereka akan bersaing dalam bidang yang sama untuk mencari uang. Untuk mempermudah dalam urusan di kantor, masing-masing dari mereka merekrut asisten wanita cantik saat itu juga, di mana ketika sedang menginterview, mereka tidak berfokus pada data, melainkan pada kemolekan tubuh wanita masing-masing, dan itu sangat-sangat tidak berkorelasi. Boncengan 8. Nona Ani, kami terima. Selamat datang di kantor kami. Terima kasih Pak. Persaingan pun dimulai. Tak butuh waktu lama bagi Kasino untuk berhasil mendapatkan klien, dan terlihat ia mulai menegosiasikan harga dengan memanas-manasi Indro, tapi ternyata itu hanyalah bohong karena tak lama berselang datang teknisi telepon yang ingin menyambungkan teleponnya, dan itu cukup membuat Indro terbahak-bahak karena kelakuan Kasino. Oh alah kas. Saudara ada perlu dengan saya? Anu Pak, saya mau nyambung telepon. Hah? Suatu ketika saat Dono tengah membaca koran, ia tak sengaja mendapati sebuah berita yang mengabarkan ada seorang kehilangan surat berharga, dan tanpa pikir panjang mereka berdua pun langsung mendatangi orang tersebut. Lalu saat meminta keterangan akan surat apa yang harus mereka cari, ternyata itu adalah surat cinta dari pasangan gelap orang tersebut. Entah apa maksudnya, kehilangan surat saja kok pakai nyebar pengumuman di koran, tapi yang pasti Kasino setuju dengan proyek ini, dan secara kebetulan di hari yang sama, Indro juga mendapat klien yang tak kalah absurdnya. Ada desas-desus, istri saya punya pacar. Karena itu, saya minta saudara untuk mengamati istri saya. Ini fotonya. Dengan cepat, mereka mulai melakukan penyelidikan, dan saat dalam perjalanan, Dono Kasino tak menyadari dompetnya telah dicopet, hingga saat hendak membeli sebuah ruyung untuk dijadikan senjata, mereka tak bisa membayarnya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti jam tangan milik Kasino. Tapi bukan di situ letak kesialannya. Udah mah kecopetan,
Kasino tak sengaja menarik tas ibu-ibu dengan ruyung tersebut, di mana secara spontan ibu-ibu itu langsung meneriakkan mereka sebagai copet, dan hasilnya mereka pun dikeroyok warga lalu dibawa ke kantor pos satpam terdekat. Sungguh mati, Pak. Saya tidak pernah mimpi mau jadi copet, Pak. Di sini mereka memberikan penjelasan bahwa itu terjadi karena ketidaksengajaan Kasino dalam membawa ruyung tersebut, yang mana penjelasannya tidak membuat Pak Satpam yakin karena mereka tidak memiliki saksi. Tapi beruntungnya si penjual ruyung tiba-tiba datang dan mereka tak jadi dibawa ke polisi karena si penjual bersedia menjadi saksi. Bagaimana caranya kami membalas budi baik, Bung? Bagaimana kalau jam ini bakal saya? Iya. Tongkat itu bakal Bapak. Di satu sisi, Indro dan Dorman sendiri masih terus mengawasi gerak-gerik targetnya, di mana saat targetnya mulai pergi meninggalkan lokasi, mereka juga lekas bergerak. Tapi yang terjadi, Cepat, Bos. Rengsek. Mereka sudah menghilang. tak cukup sampai di situ. Sudah mah berhasil menemukan targetnya, Dorman dan Indro lagi-lagi tak bisa lepas dari yang namanya kesialan. Dan kali ini yang terparah harus terjadi ke Indro. Karena kenapa? Ya, saat dirinya tengah mengindik target dari kejauhan, kakinya tak sengaja tertindas ban mobil. Dan itu cukup membuatnya meringis kesakitan. Ndro. Kenapa? Alah, sakitnya nanti saja. Kita ambil mobil, kita kejar perempuan gila itu. Belum menyerah dengan keadaan, mereka berdua terus berupaya untuk mencari. Kali ini mereka menyangka bahwa targetnya tengah berselingkuh di dalam ruangan tersebut, yang mana dengan keyakinan penuh, mereka berdua mencoba mendobrak pintu tersebut. Tapi yang terjadi, setelah semua yang terjadi, Kasino dan Dono mencoba membohongi bapak tersebut dengan mengaku telah berhasil menemukan suratnya. Tujuannya apa? Agar bisa mendapatkan uang lebih cepat. Tapi sayang, aksi pembohongan itu tak berhasil. Karena apa? Suratnya sudah ketemu duluan. Dan alhasil, mereka pun lagi-lagi gagal dalam mendapatkan uang. Bapak main tato segala, Pak? Iseng-iseng waktu di penjara dulu. Saya membunuh 2 orang sekaligus. Di sebuah lift saat Indro hendak menuju ke kantor, ia tak sengaja berbarengan bersama asisten Kasino, di mana Indro rupanya memendam rasa dengan asisten Kasino untuk kemudian ia mencoba memanfaatkan situasi tersebut sebagai media PDKT. Uniknya, Indro berhasil mendapatkan ciuman darinya dan itu cukup membuatnya salah tingkah. Sama dengan penyelidikan Kasino, Indro juga diputus kerjasamanya dan momen tersebut dimanfaatkan Dono untuk mengambil alih klien si Indro, di mana saat malam tiba, mereka berdua mulai melakukan penyelidikannya dan agar tidak kehilangan jejak lalu dicurigai, mereka memutuskan menyamar sebagai pengamen untuk tetap bisa memantau targetnya. Itu dia, Kas. Kesana. Iya. Yang baju merah jangan sampai lolos. Lu jangan lihat cewek, tar buronannya lepas. Nyanyian kode. Sayangnya, nyanyian kode tersebut membuat si target mulai curiga dan lagi-lagi mereka kehilangan target karena terlalu fokus dalam bernyanyi. Nyanyian tadi kode toh? Waduh, dipiara. Kambing dipiara bisa gemuk. Keesokan harinya, saat Kasino hendak menuju ke kantornya, ia tak sengaja berpapasan dengan asistensi Indro. Dan dengan pola yang sama, ia juga jatuh cinta dengan asistensi Indro sampai-sampai membayangkan dirinya tengah berlibur bersama si asisten di sebuah pantai. Kenapa nggak tukeran asisten aja sih? Penyelidikan pun dilanjutkan ke malam hari. Kali ini mereka mendapati targetnya tengah berselingkuh di rumahnya sendiri. Yang mana kali ini mereka pun langsung melaporkan ke si klien. Dan di saat tengah menjelaskan, tiba-tiba muncul si pria yang diduga sebagai selingkuhannya, di mana rupanya itu adalah adik dari istri si pria itu sendiri. Dan untuk kejadian semalam, si istri tidaklah berselingkuh, melainkan bersama suaminya sendiri. Yang itu mengartikan semua penyelidikan mereka adalah salah total. Ini mah kliennya aja yang absurd. Curiga pakai nyuruh detektif pula. Walah. Saya kenal betul suara saudara. Coba dengarkan kaset ini. Harum baunya, mengkilat lagi bijinya.
Sudah beberapa hari berlalu, Indro tak mendapat orderan dan ia mencurigai Kasino lah yang telah membajak setiap klien yang akan datang, di mana Indro memutuskan mengerjai Kasino dengan menyuruhnya untuk datang ke sebuah gudang dalam rangka penyelesaian kasus. Dan tak lupa, ia menelpon polisi agar bisa menangkap mereka berdua sebagai pencuri. Hingga saat tiba waktunya penjebakan berlangsung, Tono dan Kasino benar-benar ditangkap oleh polisi. Tapi bodohnya, mereka berdua juga ikut-ikutan tertangkap hanya karena bermaksud ingin menyaksikan Dono Kasino tertangkap. Alhasil, mereka semua pun ditetapkan sebagai terduga pencuri, tapi beruntung saat dalam pemeriksaan tidak ada barang bukti yang diambil, jadi polisi hanya meminta mereka untuk menutup kantornya masing-masing. Setelah semua yang terjadi, mereka akhirnya menutup kantornya masing-masing dan mereka juga harus membayar gaji asistennya selama 1 bulan bekerja. Lalu pada akhirnya mereka berempat memutuskan untuk baikan dan kembali pada jalan yang sudah diatur oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Kelihatannya memang kita nggak boleh musuhan. Di scene akhir, Kasino dan Indro memutuskan untuk kuliah di luar negeri dan dalam perjalanan menuju ke pesawat, kedua temannya serta orang tua mereka masing-masing mengiringi kepergiannya. Tapi sekali lagi, kesialan harus menimpa mereka berdua tatkala gagal fokus akibat matanya tidak melihat ke depan. Aduh, gobloknya tuh manusia-manusia, gak hilang-hilang. Mesti ngurut dulu kita, Kas. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again, man.